تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Sering ditanya sama teman-teman, banyak yang bertanya, apa sebab istiqamah? Itu pokok istiqamah itu. Tauhid itu pokok istiqamah. Sebab pokok yang menyebabkan seorang istiqamah. Tapi dia harus atur dirinya dengan hal itu. Kita banyak nikmat ya, banyak kesempatan. Guru-guru kita ngajarin kita kitabut tauhid. Kita belajar dari kitabut tauhid. Kitabut tauhid ada yang sudah dicetak, sudah diterjemahkan. Kita baca, ada rekaman-rekamannya. Beri beberapa menit saja, beberapa saat kita melihat satu ayat, penjelasan kandungan ayatnya, makna dari ayat, kemudian faidah-faidahnya yang terkandung di dalamnya. Bisa kita baca dari sebagian buku ulama. Kita mungkin sehalaman, 2 halaman. Jelas ya? Itu kalau dibandingkan dengan kegiatan kita lihat ke HP, tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi subhanallah, hal yang membuat kita istiqamah ini pokok di dalam kehidupan, ini kadang jarang kita perhatikan. Jarang kita perhatikan. Baik. Karena itu dari masa Syekh bin Baz ya, sebelumnya guru beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini orang-orang dalam hidupnya itu di pelajarannya setiap hari tidak pernah terlepas dari pembahasan tauhid. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh itu disebutkan di majelis beliau mengajar dalam sehari itu katanya belasan pelajaran beliau ajarkan dalam sehari. Beliau ngajar dari ba'da subuh, sebelum duhur, kemudian ba'da asar beliau ngajar. Itu beberapa kitab dibaca. Padahal beliau mufti Saudi Arabia yang pertama. Tokoh yang paling tingginya, ketua pengadilan, ya, penasihat kerajaan. Bersamaan dengan kesibukannya, tidak pernah terluput satu hari pun tanpa beliau mengajar. Dan di pelajarannya itu tidak pernah selesai kitab, tidak pernah putus pembahasan kitab Thalatsatul Usul. Sudah khatam kitabnya, mulai lagi dari baru, khatam mulai dari baru selama beliau hidup. Syekh bin Baz juga seperti itu, dan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan kitabut tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan itu kitabut tauhid tidak pernah putus beliau. Baca kitabut tauhidnya, kalau tidak beliau baca Fathul Majidnya, kalau tidak beliau baca Hasyiah ala Kitabut Tauhid, atau beliau baca mukhtasar dari kitabut tauhid, semuanya terkait dengan kitabut tauhid, selalu ada. Iya. Ini orang-orang yang berilmu saja seperti itu. Kondisinya, apalagi kita yang kasihan ini. Harusnya kita lebih banyak perhatian untuk diri kita. Baik. Itulah karena kurangnya ilmu kita tidak banyak sadar tentang hal itu. Para ulama karena kuatnya ilmu mereka tentang tauhid, maka mereka melakukan hal itu. Melakukan hal itu. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ketika beliau ditanya, apa yang paling kamu takutkan? Maka beliau menangis terseduh-seduh rahimahullah. Beliau berkata, saya khawatir keluar dari dunia ini dalam keadaan tauhid dicabut dari saya. Itu kekhawatiran yang paling besar ya. Ya, padahal beliau adalah imam manusia di masanya. Bukan di kotanya saja, bukan di negerinya saja, di Kufah dan di sekitarnya. Seluruh dunia itu kenal Sufyan Ats-Tsauri. Kenal Sufyan Ats-Tsauri. Karena itu murid-muridnya ribuan. Buku-bukunya ada, hadits-haditsnya ada di semua buku hadits. Mungkin tidak ada satu buku hadits pun yang tidak menyebutkan riwayat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bersamaan dengan itu kondisi dan ucapan-ucapan beliau. Itu ilmu ya. Ya. Karena itu semakin seorang sempurna di dalam makna yufuna bil ahad, menyempurnakan janji. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Menyempurnakan janji yang kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya.
semakin tinggi derajatnya. Al-ahad itu juga masuk ke dalam hal-hal yang memang kita mengambil janji kepadanya, apakah dalam bentuk nadar, ya, itu dia penuhi.